Ada yang benar, ada yang tidak ya. Tapi sekarang berubah. Nah, kalau dulu kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kalau sekarang, kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk itu sudah pasti salah gitu. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, sekalipun itu perilaku yang buruk. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang dapat bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri saya, orang lain nggak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dibujuk gagal, dipaksa. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi didiskusikan, diajukan pilihan-pilihan yang baru. Kalau menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, modelnya berpikir menang-menang. Jadi seperti tadi, digenggam. Nah, orang lain bisa minta, tapi kita bisa mengajukan syarat. Kamu boleh memiliki benda yang ada di tanganku ini, asal kamu harus gitu. Jadi saya menang, si A menang, dan si B menang. Guru menang, murid juga menang. Jadi sama-sama menang. Jadi nggak ada istilah menang kalah. Semuanya menang. Gitu. Apa makna disiplin? Nah, bisa dibaca di sini. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju tujuan yang apa yang dia hargai. Nah, kalau menurut Bapak Ibu apa? Kalau menurut saya itu disiplin itu malah memudahkan kita. Jadi kalau kita disiplin, semua akan teratur, ya kan? Malah kalau kita nggak disiplin, hidup kita kacau. Nggak ada aturan gitu. Ya. Ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita mengikuti aturan tuh kadang kita nggak nyaman gitu loh. Nggak nyaman sama hukuman. Contohnya kita seorang guru, aku harus datang tepat waktu, Rek. Biar nggak telat. Kalau telat nggak enak sama kepala sekolah atau nggak enak sama bapak kurikulum gitu ya. Misalkan. Misalkan gitu. Itu motivasi disiplinnya dari orang lain. Dari luar gitu loh. Karena apa? Karena nggak nyaman, karena takut dihukum, karena nggak enak gitu. Itu motivasi disiplinnya dari orang lain. Ada lagi motivasi eksternal yang lain itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku nggak telat, Rek, biar aku dapat penghargaan gitu. Aku nggak datang terlambat ke sekolah biar aku dipuji, biar aku dapat penghargaan, dapat reward, ada gitu. Jadi motivasinya dari imbalannya orang lain gitu, dipuji atau biar honornya bertambah, Bu. Halo.
nggak telat. Atau honornya biar nggak Ada dipotong, jadi tambahan berusaha honor. datang Ya, datang lebih tepat pagi waktu. gitu ya. Iya. Tapi yang lebih penting itu motivasi internal dari diri sendiri. Jadi saya menghargai diri sendiri. Saya disiplin. Saya mau disiplin karena saya menghargai diri saya sendiri. Jadi menjadi insan yang sesuai harapan kita. Jadi kita punya standar. Saya harus datang tepat waktu karena ya memang kebiasaannya saya gitu. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi saya menjadi orang yang lebih baik apabila saya datang ke sekolah tepat waktu atau datang masuk ke kelas tepat waktu, seperti itu. Nah, merdeka. Tujuannya adalah merdeka. Merdeka itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi kita itu dikatakan merdeka, manusia yang merdeka itu kita bisa memerintah diri sendiri. Ayo, ini waktunya makan, ini waktunya mandi, ini waktunya sekolah, ini waktunya kerja gitu. Waktunya masuk kelas. Nah, ini. Semua berasal dari peraturan kelas. Jadi peraturan yang tegas, peraturan yang jelas, peraturan yang tertulis jelas itu menjadi keyakinan kelas. Kalau semua meyakini peraturan kelas, semua sepakat, maka tercipta lingkungan positif. Kalau lingkungannya positif, nanti budayanya positif. Menjadi budaya di sekolah kita. Gitu. Keyakinan kelas, hukuman, penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Mengapa disebut keyakinan kelas? Kok bukan peraturan saja namanya? Gitu. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus ada peraturan ini? Dan banyak yang melanggarnya. Padahal kalau kita merujuk ke keyakinan, kita itu harus pakai helm. Karena apa? Buat keselamatan kita sendiri, kan gitu. Kalau motivasi eksternalnya kan takut ditangkap polisi,